Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 416, Negosiasi Rahasia, 2. Keadaan vegetatif. Pangeran Fuliang menatap Lin Xiao dengan hati-hati. Dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Lin Xiao tadi adalah ancaman terang-terangan. Karena Lin Xiao berani menunjukkan kartunya di depannya, itu berarti Lin Xiao agak percaya diri untuk mengalahkannya. Bisakah kamu mengalahkanku? Pangeran Fuliang bertanya perlahan. Apakah saya perlu? Melirik ke samping, Pangeran Fuliang memperhatikan bahwa Putri Lan Yihua masih menatapnya. Dia terbatuk karena dia tahu bahwa putri rendah hati ini sama sekali tidak lemah. Ada beberapa orang yang sudah curiga padanya di kerajaannya tetapi mereka tidak pernah mencoba melakukan apapun. Lagi pula, mereka tidak benar-benar ingin membuat masalah bagi kerajaan Hualan. Sekarang Putri Lan Yihua berada di sisi Lin Xiao, Pangeran Fuliang tahu bahwa tidak mudah baginya untuk mengalahkan keduanya. Meskipun dia memiliki kekuatan yang cukup besar, itu tidak akan mudah baginya untuk melawan jika Lin Xiao menggunakan kekuatan kuno. Hanya dari formasi barusan, jelas bahwa Lin Xiao memiliki pencapaian yang cukup dalam hal kata kuno. Aku bisa membantumu mendapatkan tahta. Aku tidak butuh bantuanmu. Cak, dingin sekali. Pangeran Fuliang mendengus tapi dia tidak menekan masalah itu. Karena Lin Xiao sendiri kuat, dia bisa menebak bahwa pemuda ini memiliki kartu lain. Baiklah, aku akan jujur. 3 pangeran lainnya tidak bisa membaca ini, jadi aku membutuhkan bantuanmu jika aku benar-benar ingin sukses. Bagaimana kamu tahu mereka tidak bisa? Lin Xiao bertanya perlahan. Itu karena aku sudah menguji mereka. Pangeran Fuliang mengangkat bahu. Sebenarnya, aku sudah mencoba menguji pangeran lain dari kerajaan Bing Yue juga, tapi mereka juga tidak terlalu bagus. Lin Xiao terdiam mendengar informasi terang-terangan yang diberikan Pangeran Fuliang kepadanya. Apakah pangeran ini tidak khawatir dia akan menyebarkan ini ke pangeran lain dan membocorkan apa yang telah dia lakukan di belakang mereka? Tapi saat ini, dia benar-benar tidak punya niat untuk melakukan hal seperti itu. Lalu mengapa kamu datang ke sini? Tentu saja, itu untuk meminjam pasukan. Pangeran Fuliang menyeringai. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mungkin bagi saya untuk menembus ke 4 sudut sekaligus? Saya akan membutuhkan bantuan tetapi jika Anda dapat membantu saya, akan lebih cepat untuk melanggar batasan itu. Lin Xiao menatap Pangeran Fuliang dengan dingin. Dan kenapa aku harus membantumu? Oh tolong, saya tahu Anda tidak ingin batasan itu ada. Aku tidak punya keraguan untuk menghancurkannya sendiri. Pangeran Fuliang terdiam. Memikirkan bagaimana Lin Xiao dapat dengan mudah menggunakan kekuatan kuno, dia tidak berpikir bahwa Lin Xiao membual. Setelah memiliki informasi yang cukup, mungkin hanya butuh beberapa bulan atau tahun bagi Lin Xiao untuk benar-benar melanggar batasan tersebut. Memiliki dia atau tidak hanya akan menyebabkan perbedaan informasi di awal. Cek, kau pria yang cukup ambisius. Pangeran Fuliang menatap Lin Xiao dengan dingin. Lin Xiao mengangkat bahu. Jika kamu tidak yakin, kita selalu bisa berdebat. Aku tidak keberatan harus bertarung denganmu. Tempat ini tidak cocok bagi kita untuk bertempur. Kecuali kamu bisa menyiapkan arena, tidak mungkin kita bisa bertarung. Pangeran Fuliang tahu bahwa cara terbaik baginya untuk diyakinkan adalah agar Lin Xiao dan dia bertarung secara langsung. Tapi di kedai teh ini, bagaimana mereka seharusnya bertarung? Yang lain pasti akan menghentikan mereka dan jika terjadi kekacauan, mereka akan ditegur oleh kaisar kedua kerajaan. Kalau begitu, aku akan menyambutmu kembali di masa depan. Lin Xiao merentangkan tangannya. Setelah aku menjadi kaisar, mari kita bertemu lagi. Pangeran Fuliang mengangkat alisnya. Kaisar kerajaan matahari saat ini masih cukup muda dan energik. Sangat tidak mungkin bagi Lin Xiao untuk menjadi kaisar secepat ini. Jika itu masalahnya, hanya ada satu cara baginya untuk bisa mendapatkan tahta. Senyum terbentuk di bibir Pangeran Fuliang. Jadi begitu. Tapi tentu saja, kamu bisa melanjutkan rencana apapun yang kamu miliki untuk saat ini.
Lin Xiao tidak keberatan mereka membuat rencana cadangan. Selain itu, dia tahu bahwa dia hanya bisa bergerak setelah Phoenix Inheritance. Karena itu adalah hari di mana Putri Lan Yihua secara resmi akan menunjukkan kehebatannya juga. Dia juga tidak ingin mengubah ini. Itu tidak terdengar buruk. Lin Xiao menatap Pangeran Fu Liang dan mengangkat jarinya. Seberkas kekuatan membentuk sebuah kata dan memasuki tubuh Pangeran Fu Liang sebelum sang pangeran dapat bereaksi dan menetap dalam kesadarannya. Langkah itu sangat mengejutkan Pangeran Fu Liang. Dia memelototi Lin Xiao. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mungkin membiarkanmu keluar dari mulutmu, bukan? Lin Xiao tersenyum tipis. Kamu tidak akan bisa membicarakan percakapan hari ini denganku kepada orang lain atau aku akan menghancurkan jiwamu. Betapa kejamnya. Pangeran Fu Liang memeriksa kesadarannya dan menyadari bahwa beberapa kata aneh telah menetap di sana. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan kuno adalah jenis kekuatan lain yang meminjam ki dunia dan juga dikenal secara universal sebagai kekuatan yang merupakan manifestasi ki tertinggi. Mereka yang bisa mengendalikannya hanyalah putra-putra surga yang disukai. Mereka juga jenius yang memiliki nasib besar menunggu mereka. Pangeran Fu Liang menghela nafas dan kemudian melambaikan tangannya. Baiklah, mari kita bicara lagi setelah kamu menjadi kaisar. Lin Xiao mengangguk dan melambaikan tangannya untuk menarik kembali formasi. Di sampingnya, Putri Lan Yihua diam-diam membantunya berdiri tegak. Sementara Pangeran Fu Liang tidak dapat melihatnya, Putri Lan Yihua dapat melihat dengan sangat jelas bahwa Lin Xiao telah mengerahkan dirinya dengan jelas untuk membuat Pangeran Fu Liang terkesan. Dia memutar matanya secara internal sambil menjaga wajahnya tetap lurus. Putri Lan Yihua sangat ingin menegur suaminya untuk tidak melakukan hal yang sembarangan. Dia benar-benar hanya mencari masalah kemanapun dia pergi. Bab 417, Kembali ke Ibu Kota. Setelah berdamai dengan Pangeran Fu Liang, Lin Xiao juga mendapatkan beberapa informasi terkait larangan tersebut. Lagi pula, Pangeran Fu Liang tidak bisa begitu saja memprovokasi Lin Xiao tanpa memberikan imbalan apapun. Informasi itu akan segera diberikan kepada kaisar dan pangeran lainnya, jadi itu bukan rahasia besar. Tapi selain mereka, itu tidak akan diketahui publik. Singkatnya, pembatasan itu adalah jenis formasi yang menggunakan kekuatan kuno untuk mempertahankannya. Tidak diketahui siapa yang meletakkannya tetapi dari beberapa orang yang datang mengunjungi tempat itu dan dari transkripsi yang tertinggal, Jade Snow Kingdom berhasil menyimpulkan beberapa hal. Pertama, itu adalah bentuk perlindungan karena begitu formasi jatuh, mereka harus berhadapan dengan kerajaan lain di luar wilayah ini. Mereka akan menyerang dengan sembrono dan memastikan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mengapa? Tentu saja, itu agar bisa mengumpulkan lebih banyak orang untuk bekerja untuk mereka. Dengan kata lain, mereka mengumpulkan budak untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Kedua, larangan dicabut hanya jika ada seseorang yang dapat memahami kata-katanya dan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkat seluruh negeri. Jika mereka tidak cukup kuat, bagaimana mereka bisa berharap bisa bertahan hidup di dunia yang kejam ini? Ketiga, pembatasan ditempatkan di 4 wilayah, utara, selatan, timur, dan barat. Kerajaan Matahari berada dalam akses langsung ke kutub pembatas selatan, yang berarti mereka dapat dengan mudah menghancurkannya jika mereka mau. Kerajaan Salju Giok paling dekat ke utara sedangkan kerajaan Hualan paling dekat dengan yang timur. Kerajaan Bing Yue adalah tempat untuk yang barat. Dengan kata lain, mereka membutuhkan kerjasama seluruh negeri. Atau hanya mendominasi seluruh daratan. Jadi begitu, mendengarkan cerita Pangeran Fu Liang, Lin Xiao mengangguk. Tampaknya dia membutuhkan kerjasama atau memaksa mereka semua untuk berada di bawahnya. Di bawah dia. Itu memang tujuannya, tetapi Lin Xiao merasa itu tidak terlalu buruk untuk sebuah tujuan. Lin Xiao tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk dapat menyelesaikan tujuannya. Apakah itu semuanya? Putri Lan Yihua bertanya dengan nada rendah. Pangeran Fu Liang melirik putri muda itu dan mengangguk. Ya. Detail dari kolaborasi ini bukanlah sesuatu yang saya rencanakan untuk diungkapkan terlebih dahulu kepada Anda. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa batas waktunya cukup singkat. Jangan khawatir,
Lin Xiao mengangkat alisnya. Aku tidak akan lama. Pangeran Fuliang mengangguk dan mengambil cangkir di hadapannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao dan bagaimana dia menunjukkan kartunya, Pangeran Fuliang tahu bahwa pasti masih banyak lagi yang disimpan Lin Xiao untuk dirinya sendiri. Tehnya terasa sangat pahit dan dia sedang tidak ingin mencicipinya lagi. Jika Lin Xiao benar-benar sekuat yang dia klaim dan mampu menguasai seluruh kerajaan Sun. Hehe, Jade Snow Kingdom mungkin tidak bisa menjadi tandingan mereka. Ayo keluar, aku masih harus membuang banyak waktu untuk berbicara dengan yang lain. Baiklah. Lin Xiao berdiri dengan mudah. Setelah berbicara dengan Pangeran Fuliang sebentar, energinya telah kembali. Saat ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah bahkan jika dia harus membuat formasi lain. Padahal, akan lebih baik jika dia tidak harus membentuk formasi lain sekarang. Dia benar-benar tidak menginginkannya. Diam-diam, Lin Xiao berlatih teknik danau bergizi di dalam tubuhnya. Dia mungkin tidak menggunakan ki-nya tetapi jelas bahwa teknik ini juga berguna untuk menenangkan pikirannya. Karena dia cukup lelah secara mental, itu akan membantunya untuk tetap tenang dan segar. Dengan begitu, kelelahannya tidak akan terlihat. Yang mulia, Anda sudah selesai. Pangeran Lin San bertanya. Dia menjaga pintu sepanjang waktu tetapi dia tidak terlihat seperti dia dianiaya sama sekali. Lin Xiao mengangguk. Ya, mari kita kembali. Baiklah. Saat mereka berjalan ke barisan teleportasi, Pangeran Fuliang mengirimkan transmisi suara ke tetua Kang Huang yang datang bersamanya. Pangeran Lin Xiao lebih menarik daripada informasi yang dikumpulkan. Lihat saja, itu akan sangat menarik di masa depan. Kang Huang tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya tetapi matanya berkedip. Kelompok itu sama sekali tidak mengalami masalah di kota. Selain itu, mereka tidak tinggal lama di sana sebelum mereka menuju ke susunan teleportasi dan dikirim kembali ke ibu kota. Desir. Lin Xiao memperhatikan banyaknya orang di luar. Bibirnya melengkung membentuk seringai. Yang mulia, tugas saya di sini sudah selesai. Selesai. Pangeran Fuliang terkejut. Dia melirik pintu sebelum mengangguk. Tampaknya pertarungan memperebutkan tahta di kerajaan Sun cukup sengit. Ada banyak orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan posisi sebagai putra mahkota di kalangan generasi muda. Dan mereka semua bertarung secara terbuka. Ya. Kalau begitu, terima kasih atas keramahan Anda. Saya harap kita akan bertemu lagi di masa depan. Lin Xiao mengangguk lalu dia langsung pergi. Ketika dia berjalan keluar, dia dapat melihat bahwa Pangeran Lin Bowang telah membawa iring-iringan besar bersamanya. Jelas bahwa pangeran ini ingin membuat Pangeran Fuliang terkesan. Pangeran Lin Bowang melirik Lin Xiao tetapi bahkan tidak repot-repot menyapanya. Dengan pertempuran yang semakin sengit, dia perlahan mulai mengungkapkan lebih banyak tentang sifat aslinya. Tentu saja, Lin Xiao tidak keberatan sama sekali. Bahkan, dia merasa lebih menarik dengan cara ini. Pangeran Lin San dan Pangeran Lin Xian mengikuti di belakang Lin Xiao. Dari sikap mereka, tidak sulit untuk menebak bahwa mereka mengikuti Lin Xiao dan memilih berada di sisinya. Bab 418, Persiapan untuk Perjamuan. Ketika mereka telah berjalan jauh, Lin Xiao memberikan transmisi suara kepada dua pangeran yang mengikuti di belakangnya. Apakah kamu yakin tidak apa-apa baginya untuk mengetahui bahwa kalian berdua mengikutiku? Dia bisa melihat bahwa Pangeran Lin Bowang melihat ke arah Pangeran Lin Xian dan Pangeran Lin San dengan dingin. Pangeran itu pasti berusaha menarik saudara laki-lakinya untuk berada di sisinya juga di masa lalu. Lagi pula, tidak semua pangeran cukup mampu untuk bisa masuk Akademi Sun Dragon. Pangeran Lin Yan, Pangeran Lin Xian, dan Pangeran Lin San termasuk di antara sedikit yang berhasil masuk. Garis keturunan mereka terbukti cukup mumpuni. Tidak apa-apa, Pangeran Lin Xian tersenyum tipis. Sudah saatnya kita mulai menunjukkan sikap kita. Selain itu, bukankah kamu juga menarik banyak orang untuk berada di pihakmu? Benar. Lin Xiao tidak benar-benar melakukan sesuatu secara diam-diam. Berita tentang dia telah memperoleh formasi telah menyebar di ibu kota dan cukup banyak keluarga kecil telah menyatakan kesediaan mereka untuk mengikutinya. Tentu saja, kebanyakan diputar oleh Lu Jian dan Han Jiang yang bekerja keras. Pangeran Lin San juga mengangguk.
Ini akan menjadi hal yang baik bagi kita untuk mulai bekerja juga. Lagi pula, kakak sangat malas. Siapa yang malas? Pangeran Lin Xian terdiam. Kamu yang malas. Aku jelas pekerja keras. Pekerja keras apa? Kamu kebanyakan hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Pangeran Lin San memasang ekspresi menghina. Bahkan sekarang, aku bisa mengalahkanmu. Kurang ajar kau. Setelah menjalani pelatihan keras di bawah Pangeran Lin Yan, Pangeran Lin San sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas bahwa pelatihan itu membuahkan hasil yang sangat baik. Berkat itu, Pangeran Lin Xian tidak bisa lagi mengalahkan adiknya. Putri Lan Yihua terkikik saat mendengarkan percakapan mereka. Ayo kembali. Apa yang terjadi di perjamuan itu tidak tersebar, tetapi Lin Xiao mendengar bahwa negosiasi gagal. Tampaknya ketiga kerajaan tidak dapat memutuskan siapa yang akan menjadi yang terdepan. Selain itu, ada beberapa berita bahwa ada perselisihan antara para pangeran karena kesalahan Pangeran Lin Fei. Tapi detailnya tetap disembunyikan. Lin Xiao juga tidak tertarik dan menjaga jadwalnya untuk sebagian besar mengunci dirinya untuk berlatih dan mendengarkan laporan dari yang lain. Waktu berlalu dengan cepat dan segera, tiba waktunya untuk perjamuan di kerajaan Hualan. Perjamuannya minggu depan. Karena lokasinya cukup jauh, kita akan menggunakan lingkaran teleportasi. Pangeran Lin Xian datang dan memberitahu Lin Xiao. Aku ingin kamu mempersiapkan diri karena jaraknya cukup jauh dan kamu akan sangat tidak nyaman dengan tata krama. Sebagai suami Putri Lan Yihua, kamu mungkin akan dikritik jika kamu tidak bisa menangani dirimu dengan baik. Pangeran Lin San tersenyum pahit. Kamu bisa memilih untuk tidak peduli, tapi Kaisar mungkin tidak menyukainya. Lin Xiao mengangguk. Dia tidak terlalu peduli dengan Kaisar, tetapi dia tidak ingin orang mulai mengatakan bahwa Putri Lan Yihua menikah dengan seorang bajingan. Dia memandang mereka bertiga dan menangkupkan tangannya. Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu untuk membantuku dengan sopan santunku. Aku punya waktu untuk mengajarimu, tapi aku akan tegas. Yah, aku akan melakukan yang terbaik. Selama minggu terakhir sebelum perjamuan, Lin Xiao menghabiskan waktu untuk mempersiapkan diri untuk perjamuan dengan menghafal etiket penting dan juga cara berbicara. Meskipun tidak sempurna, dia terlihat lebih baik. Rencanaku adalah tidak melakukan apapun dalam perjamuan. Lin Xiao tersenyum, matanya dingin. Pangeran Lin Yan memberitahunya saat itu bahwa orang yang memerintahkan pembunuhannya adalah Pangeran Lin Fei. Dan sekarang dia berada di akademi. Ada beberapa upaya yang bahkan tidak berhasil mendekati Pangeran Lin Bowang. Karena kedua pangeran itu bersikeras untuk mempersulitnya, dialah yang akan mengambil langkah pertama melawan mereka berdua. Apakah kamu yakin bisa membuat marah Pangeran Lin Bowang itu? Pangeran Lin San bertanya ketika dia membantu Lin Xiao mempersiapkan diri. Dia adalah lambang tembok. Tidak peduli apa yang kamu katakan padanya atau mengejeknya, dia tidak akan menunjukkan banyak ekspresi di wajahnya dan meredakan semuanya dengan cepat tanpa perlu banyak usaha. Lin Xiao mengangguk. Dia telah bertemu dengan Pangeran Lin Bowang secara langsung belum lama ini dan deskripsi itu sangat tepat untuknya. Sang pangeran sangat dingin tetapi tidak sulit untuk mendeteksi sifat bersaing di dalam hatinya. Aku sedang memikirkan itu tapi hanya ada satu hal yang bisa kupikirkan untuk membuat mereka marah. Jangan khawatir, persiapannya sudah selesai dan aku hanya perlu memastikan bahwa aku tidak terlihat selama pesta. Lin Yun menatap Putri Lan Yihua, yang telah mendandani dirinya dengan gaun ungu yang indah. Warnanya akan membuat anak-anak kecil terlihat tua tetapi pada sang putri, itu terlihat sangat elegan seolah-olah warna itu paling cocok untuknya. Dengan dia tampak seperti itu, dia jauh lebih mempesona dari apapun. Dia tampaknya tidak menyembunyikan banyak wajahnya tapi poninya masih cukup rendah. Itu tidak sepenuhnya memamerkan kecantikannya. Apakah kamu bisa tetap low profile dengan kecantikan seperti itu di sampingmu? Sementara Lin Yun tidak yakin, Lin Xiao menyelesaikan persiapannya. Dia mengenakan jubah ungu juga dan menyisir rambut panjangnya dengan rapi. Sebenarnya, dia jarang memperhatikan penampilannya, tapi karena mereka ada di jamuan formal, akan lebih baik baginya untuk terlihat baik. Jangan khawatir, kakak, kamu tampan. Tentu saja, aku tampan.
Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya ketika dia melihat ke arah Lin Xiao. Jangan pergi dan memikat gadis lain. Aku tidak mau. Ayo pergi dan gunakan lingkaran teleportasi. Yang lain mungkin sudah menunggu kita. Bab 419 Perjamuan. Ayo pergi dan gunakan lingkaran teleportasi. Yang lain mungkin sudah menunggu kita. Oke. Selain anggota keluarga kerajaan, beberapa keluarga berpengaruh juga diundang. Keluarga Lu Jian dan Fan Ling juga dimasukkan sementara Lin Yun ditandai sebagai penjaga Lin Xiao. Dia dapat dengan mudah mengungkapkan bahwa dia juga seorang pangeran, tetapi statusnya yang rendah membuatnya tidak mau dijadikan musuh lain oleh pangeran lain. Sudah cukup bahwa Lin Xiao berada dalam bahaya hampir sepanjang waktu karena posisinya sebagai salah satu pangeran. Desir. Ketika mereka mencapai sebuah gedung, Lin Xiao dapat melihat bahwa aula itu dipenuhi orang. Mereka yang baru saja tiba semuanya akan muncul di sini. Melihat sekeliling, ada beberapa lingkaran teleportasi yang bisa dilihat. Ayo bergerak agar lingkaran teleportasi bisa digunakan lagi. Oh. Lin Xiao pindah dengan Putri Lan Yihua tepat di sampingnya. Keduanya menarik perhatian dan para bangsawan dari kerajaan Hualan sudah mengenal Putri Lan Yihua sejak dia menunjukkan dirinya beberapa kali di masa lalu. Saat ini, mereka sedang mendiskusikan pria yang berdiri di sampingnya. Berita pernikahan mereka memang sampai ke telinga kerajaan Hualan dan satu-satunya surat yang dikirimkan Putri Lan Yihua kepada mereka hanya berisi satu kalimat. Akulah yang memintanya seperti ini. Itu jelas membuat mereka marah karena betapa tidak berterima kasihnya dia. Menurut pendapat mereka, tidak peduli apakah dia diperlakukan buruk oleh mereka atau apapun, dia tetap harus mematuhi kata-kata mereka dan sangat menghormati mereka. Keputusannya untuk tidak memberi tahu mereka sampai perbuatan itu dilakukan tidak dapat dimaafkan. Namun, putri kecil itu tidak lagi takut pada mereka dan bahkan tidak kembali. Bahkan ketika dia datang ke pesta, dia datang bersama suaminya. Itu dia. Dia memang datang ke sini. Sang putri menikah dengan Pangeran Yatim Piatu. Ya, aku mendengar bahwa dia hanyalah seorang pangeran terlantar yang seumuran dengan sang putri. Dia bahkan sangat miskin sehingga dia tidak belajar banyak tentang etiket. Ya ampun, putri pertama selalu membuat malu. Apakah tuan rumah akan mengizinkannya masuk? Semakin banyak orang mengenali mereka dan bahkan beberapa bangsawan dari kerajaan Sun tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Di mata mereka, keduanya sama-sama tidak layak satu sama lain. Bahkan jika Lin Xiao telah menunjukkan bahwa dia cukup hebat sebagai seorang jenius, ada terlalu banyak jenius lain yang mampu mencapai prestasi yang sama dengannya. Karena itu, banyak orang memandang rendah dia bersama dengan Putri Lan Yihua. Mereka membicarakanmu, kata Lin Xiao dengan nada rendah sambil menatap Putri Lan Yihua dengan prihatin. Jelas, dia ingin memukuli mereka semua karena berbicara buruk tentang wanita itu. Mereka tidak berhak mengucapkan kata-kata itu kepada Putri Lan Yihua. Tidak apa-apa. Tinju Lin Xiao mengepal erat. Sialan mereka. Kalau saja itu mungkin, dia ingin memastikan bahwa mereka memakan kata-kata mereka sendiri dengan menunjukkan bahwa Putri Lan Yihua sebenarnya sangat cakap. Namun, dia harus bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Ini belum waktunya. Bangunan tempat lingkaran teleportasi berada tidak jauh dari aula utama tempat mereka mengadakan perjamuan kali ini. Tempat ini berada tepat di perbatasan antara kedua kerajaan karena akan berbahaya jika salah satu pihak menyatakan perang. Padahal, sejauh yang mereka tahu, tidak ada pihak yang ingin memperburuk hubungan ini karena mereka berdua ingin mencapai perdamaian dari persatuan ini. Saat Lin Xiao dan Putri Lan Yihua melangkah ke aula, beberapa bangsawan dan juga kultivator yang kuat mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Lin Xiao mendeteksi sebagian besar barisan mereka dan merasa heran karena mereka hanya berada di antara tahap inti emas 1 dan 2. Apakah sesulit itu untuk maju ke Golden Core Stage 3? Maju ke Golden Core tahap 3 mengharuskan Anda untuk bertarung melawan surga. Itu berarti akan ada kesengsaraan di hati mereka dan kebanyakan orang tidak akan berani memicu kesengsaraan karena takut mereka gagal dan akhirnya mati dalam prosesnya. Lin Hu adalah orang yang menjelaskan. Kesengsaraan itu lebih seperti untuk memajukan pemahaman mereka tentang jalan mereka.
Itu biasanya tak terkalahkan dengan mata telanjang. Nyatanya, setelah Golden Core Stage 3, akan ada kesengsaraan lagi jika mereka ingin maju lebih jauh. Selama kesusahan, mereka tidak diizinkan untuk dibantu oleh orang lain dan harus mengandalkan kekuatan sendiri. Karena poin ini, banyak orang tidak berani mencobanya dan hanya bisa menatap pangkat dengan kerinduan tanpa ada kemampuan untuk melewatinya. Namun, Lin Xiao dapat melihat bahwa kedua kaisar sudah berada di tahap inti emas 3 hanya berdasarkan tekanan yang mereka berikan. Untuk menjadi kaisar, kamu harus menjadi inti emas tahap 3. Tidak juga, tapi jika kamu bukan yang paling kuat, bagaimana kamu bisa berharap yang lain mengikutimu? Hanya ada sedikit pembudidaya di Golden Core Stage 3 karena itu adalah tahap yang membutuhkan lebih banyak kekuatan dan keberuntungan. Jika mereka tidak berani melawan surga, mereka tidak akan pernah bisa mencapai tahap itu. Sesederhana itu. Seorang pria parubaya memperhatikan Lin Xiao dan tersenyum. Jadi, kamu Lin Xiao? Iya, alis Lin Xiao berkerut karena ketidaksopanan pria parubaya itu, tapi dia masih tersenyum. Terima kasih telah merawat putraku. Dia tidak bisa berhenti membicarakanmu setiap kali dia berkunjung kembali. Pria parubaya itu tersenyum tak berdaya. Putra. Lin Xiao melirik ke belakang dan melihat Lu Jian berjalan mendekat. Ekspresi wajah pemuda itu adalah rasa malu. Lin Xiao juga tidak berniat mempersulit Lu Jian. Dia mengangguk. Putramu adalah orang yang banyak membantuku. Kau pemuda yang cukup sopan. Pria parubaya itu tertawa dan kemudian berbicara lebih banyak dengan Lin Xiao. Yang mengejutkan, Lin Xiao mampu menjaga ucapan sopan sepanjang percakapan. Sepertinya dia tidak berbicara dengan seseorang yang datang dari desa sama sekali. Bab 420, apakah Anda benar-benar orang tuanya? Benar-benar kejutan yang menyenangkan bertemu denganmu, Pangeran Lin Xiao. Ayah Lu Jian memiliki kesan yang baik tentang Lin Xiao setelah berbicara beberapa lama. Dia mengangguk ke pangeran muda di depannya. Saya berharap Anda beruntung. Terima kasih banyak atas harapan baik Anda, Tuan Lu. Lin Xiao merasa agak lelah berbicara dengan ucapan sopan tapi dia terus menyapa orang lain. Ada banyak orang yang tidak dia kenal tapi mereka yang datang dengan niat baik tentu saja akan disambut dengan sopan. Mereka yang tidak tertarik padanya bahkan tidak mendekatinya. Setelah beberapa waktu, dia melirik Putri Lan Yihua. Apa kau lelah? Ini bukan apa-apa. Perjamuan seperti ini bukanlah hal yang aneh bagi Putri Lan Yihua. Baginya, tinggal di tempat yang sama dan bersikap sopan adalah sesuatu yang sangat umum dan tidak membutuhkan banyak usaha. Dia bersikap sopan kepada mereka yang sopan padanya, tetapi terhadap orang lain, dia memiliki ekspresi kayu. Tapi ini cukup mengejutkan, Putri Lan Yihua menambahkan di akhir kalimatnya. Iya. Ada lebih banyak orang sopan yang menyapa kita daripada yang kuharapkan pada awalnya. Para bangsawan di Sun Dragon jauh lebih baik daripada yang ada di kerajaan Hualan. Lin Xiao benar-benar ingin memeluk Putri Lan Yihua sekarang dan menenangkannya. Dia bisa menebak bahwa perlakuan yang dia dapatkan di kerajaan Hualan buruk karena kaisar tidak peduli padanya. Karena kaisar secara terbuka tidak menyukai putrinya, yang lain jelas tidak menunjukkan bantuan sama sekali padanya. Tapi saat ini, dia juga istri seorang pangeran. Meski posisi pangeran tidak serendah itu, dia juga cukup jenius. Banyak dari mereka tidak ingin membuat musuh entah dari mana dan karena kaisar sendiri tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tidak bergerak. Saat mereka berjalan ke salah satu sudut, Lin Xiao merasakan sedikit tekanan. Dia melirik ke samping dan melihat seorang pria parubaya, yang dengan cepat dia kenali sebagai kaisar karena tekanan yang dia hasilkan, memandangi mereka berdua. Tatapan yang dia berikan sama sekali tidak ramah dan Lin Xiao merasa Putri Lan Yihua tegang di sampingnya. Kamu akhirnya kembali, kamu putri yang tidak tahu berterima kasih. Nada pria itu kasar. Meskipun mereka berada di depan begitu banyak orang, sepertinya dia tidak berniat menunjukkan cinta atau kebaikan kepada gadis itu. Putri Lan Yihua kembali menatap pria parubaya, sang kaisar, tanpa rasa takut apapun dalam pandangannya. Aku tidak pernah punya rencana untuk kembali. Bukankah rencanamu mengirimku ke Sun Kingdom hanya untuk menjualku? Kamu akan kembali dan menceraikannya. Aku tidak mau.
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melawanku? Saat Kaisar Kerajaan Hualan bertanya, dia melepaskan tekanan besar dari tubuhnya. Matanya menatap putrinya dengan amarah dan amarah. Desir. Kisamar menyebar dari Lin Xiao, menenangkan putri Lan Yihua di sampingnya. Mereka berada 2 peringkat di bawah Kaisar, tetapi karakteristik Qi Lin Xiao lebih dari cukup untuk membantu putri Lan Yihua menjadi lebih tenang. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir untuk melawan ayahnya secara terbuka. Tapi karena semuanya sudah seperti ini, mengapa dia harus takut padanya? Yang mulia, tidakkah menurut Anda tidak bijaksana untuk melangkah dan mencaci maki putri Anda di depan umum? Lin Xiao bertanya dengan nada rendah. Nada suaranya berbahaya dan jika keadaan menjadi lebih buruk, dia tidak keberatan bertukar gerakan. Di samping itu, Penatua Wang dan juga Pangeran Lin Yan juga sedang mempersiapkan diri untuk bertarung. Mereka mungkin tidak bisa menandingi Kaisar, tapi itu akan jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini bukan urusanmu, anak muda. Minggir. Aku tidak mau. Kamu berbicara kasar kepada istriku, kenapa aku tidak bisa berbicara kembali denganmu? Lin Xiao bertanya balik dan menatap Kaisar di hadapannya dengan tatapannya yang jernih. Istri, jika kamu hentikan, aku bukan lagi putrimu. Bukankah kau sudah setuju bahwa sejak aku melangkah ke wilayah kerajaan Sun, aku tidak akan lagi menjadi putrimu? Putri Lan Yihua memotongnya. Jangan katakan bahwa kamu tidak mengetahuinya sama sekali karena aku masih memiliki perjanjian yang kamu tanda tangani saat itu. Jika kamu memiliki hati nurani, menjauhlah dari hidupku. Membalikkan tubuhnya, Putri Lan Yihua berjalan ke pintu. Lin Xiao berjalan bersamanya sambil melirik ke arah Kaisar dengan jijik. Memikirkan bahwa pria ini benar-benar membuang putrinya hanya karena dia tidak cukup berprestasi. Anak-anak bukanlah alat untuk digunakan orang tua mereka. Kaisar sangat marah, tetapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Putri Lan Yihua adalah kebenaran. Hanya saja, dia tidak pernah memberitahu orang lain tentang hal itu atau merilis berita itu ke publik. Memiliki dia mengungkapkan itu benar-benar seperti menamparkan wajahnya. Putri yang tidak tahu berterima kasih. Ayah, jangan marah. Putri Lan Xiao Yue mendekat dan memeluk tangan ayahnya. Kakak baru saja mengatakan itu sebentar lagi. Maksudnya di saat panas. Ayah, yang mulia. Dengan begitu banyak orang yang menenangkannya, Kaisar akhirnya tenang. Dia melambaikan tangannya. Lupakan saja, ada hal lain yang lebih penting untuk kita tangani. Ya, Putri Lan Xiao Yue tersenyum manis. Kaisar Kerajaan Hualan mengangguk pada putri kesayangannya sebelum melihat ke arah Kaisar Kerajaan Sun seolah meminta izin. Kedua kaisar telah berbicara satu sama lain sebelum ini dan setuju untuk menikahkan Putri Lan Xiao Yue dengan orang yang akan menjadi kaisar berikutnya. Meskipun masih belum jelas siapa yang akan menjadi pada saat ini karena ketiga pangeran belum cukup kuat, pembagian kekuasaan sudah cukup jelas. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.